すげえ緊張した。 Yo halo minasan, pada kangen rekomendasi dorama Jepang ya? Nah jadi pada kali ini Mimin akan merekomendasikan dorama romance dicampur dengan genre lainnya, yang tentu ini sangat-sangat bikin nagih. Koi ni Mudaguchi. Ceritanya mengisahkan tentang keempat orang siswa SMA yang bersekolah di sekolah yang tadinya khusus untuk perempuan. Nah, salah seorang dari mereka menganggap cinta itu omong kosong, tapi ketiga siswa lainnya sangat ingin punya pacar. Namun, alih-alih mendapatkan pacar, mereka malah terkucilkan di sekolah itu. Hal ini membuat mereka melakukan hal-hal yang enggak berguna dan terkesan sia-sia, cewek-cewek malah jadi ilfil. Eits, tapi kan ini genrenya komedi romance, apakah nantinya bakal ada adegan wik-wik? Patut diikuti nih soalnya drama ini masih ongoing. Murai no Koi. Menceritakan tentang Murai, cowok yang berpenampilan culun, tiba-tiba nembak guru baru bernama Tanaka di sekolahnya. Tapi ditolak saat itu juga dan berkata kalau dia tak menyukai cowok berambut hitam panjang. Ternyata di balik layar, gurunya itu merupakan otaku akut yang cuma cinta 2D. Lalu, usai ditolak, Murai pun bertekad merombak penampilannya. Dia pun berganti haluan ke rambut pirang, dan saat datang ke sekolah, Bu Tanaka terperangah. Karena dia melihat tokoh kesukaannya ada di dalam diri Murai yang baru. Bagaimanakah kelanjutannya? Motokare Retri. Dorama ini menceritakan tentang Mitsu, seorang maba yang memutuskan tinggal sendiri. Dia juga bertekad memulai kehidupan kampus barunya yang sangat diimpikannya. Namun, secara tidak diduga, saat sedang menyapa tetangganya, ternyata dia melihat pria yang tak asing baginya. Ya, pria yang bernama Kaede itu ternyata adalah mantan pacarnya dulu. Sosok yang ingin dia lupakan, kini ada di hadapannya. Bagaimana dia menjalani kehidupan kampus nantinya? Yamotonaki Ichizoku. Ceritanya tentang Sato, wanita yang membantu restoran keluarganya setelah ayahnya meninggal. Dia jatuh cinta kepada Kenta, seorang lelaki pekerja kantoran. Akhirnya di suatu hari, Kenta memutuskan untuk melamar Sato. Dengan senang hati, Sato menerima tawaran itu. Namun, dia terbelalak karena mengetahui bahwa Sato adalah keluarga terkemuka yang sangat berpengaruh di Jepang. Berada di keluarga seperti itu artinya dia harus beradaptasi dengan kehidupan yang berkemewahan dan penuh cibiran dari sana-sini. Sanggupkah Sato melaluinya? Koi Nante, Honki de Yate Dosuru no. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Jun yang tidak suka menangis dan benci terhadap wanita yang menangis. Dia juga memegang teguh anggapan bahwa percintaan itu sia-sia. Di sisi lain, dia juga memiliki dua teman akrab yang kerap menyuruhnya menjalin percintaan. Meski begitu, dia selalu menolaknya. Sebenarnya, apa yang terjadi di masa lalu Jun? My Family. Dorama ini menceritakan tentang diculiknya seorang anak dari keluarga pengembang game terkenal. Ibunya sangat panik saat tahu anaknya diculik, tetapi ayahnya tampak tidak begitu peduli. Awalnya, penculik meminta keluarga itu untuk tidak melibatkan polisi. Namun, suaminya bersikeras melibatkan polisi. Akhirnya, pertarungan keluarga Narusawa melawan penculik pun dimulai. Eits, tunggu dulu. Tonton aja episode satunya karena sangat mencengangkan. Wak. Ashita, Watashi wa Dareka no Kanojo. Dorama yang diperankan Yoshikawa Ai, Yoko Tamayu, Saito Nagisa, Yanai Yumena, dan Ugaki Misato ini menceritakan tentang seorang mahasiswi yang menjadi pacar sewaan karena tuntutan hidup yang tinggi di Tokyo. Tentu saja selama menjadi pacar sewaan, dia sering diajak macam-macam oleh pelanggannya. Namun karena tekad kuat dan prinsip tegas disertai pengalaman hidup yang getir, membuatnya tidak mudah terlena dengan rayuan pria. Inilah kisah para wanita yang rela menjadi pacar bergilir supaya bisa menjalani hidup di kerasnya Tokyo. Intinya, buat cowok penggemar Yoshikawa Ai, Yoko Tamayu, Saito Nagisa, Yanai Yumena, ini tontonan yang maknyus banget sih. 17 Sai no Teikoku. Menceritakan tentang Jepang, negara yang memiliki tingkat kelahiran rendah.
Melihat hal itu, para generasi tua merasa takut kalau nantinya tidak ada penerus bagi negara Jepang. Akhirnya mereka memulai proyek AU yang memungkinkan sekelompok anak muda memimpin dan mengelola suatu wilayah. Cara pemilihan anak mudanya melalui seleksi ketat oleh Ai yang sangat pintar. Dan tanpa diduga, wali kota yang terpilih adalah seorang anak berusia 17 tahun. Ya, begitulah gambaran singkatnya. Bisa dibilang, dorama satu ini mengusung tema yang menarik anti-mainstream dari kebanyakan dorama, premis yang cukup menarik karena anak muda masih naif. Nah itu tadi rekomendasi doramanya, doain Mimin ya lagi akid nih, hehe.